Memang betul pada tanggal 17 Agustus saya diundang oleh Bupati Subang untuk mendapatkan sebuah piagam penghargaan dari Bupati Subang, di mana dari isi piagam penghargaan itu adalah isinya tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Apabila ada sambutan-sambutan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat, maka di situ Desa Ciladap selalu dijadikan contoh bagi desa-desa yang lain yang ada di Kabupaten Subang. Mungkin itu luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di pos ronda untuk menjalankan gambling. Luar biasa. Hampir ronda dari Kampung Sukajadi yang sangat kompak sekali. Luar biasa. Dipimpin langsung ku Bapak Oteng. Ayo lah. Hah? Ayo. Ngopi sawangan aja mah, tidak ada. Iho. Hatur nuhun Pak, hatur nuhun. Kita saat ini bareng BPD Bapak Daryo dan Bapak RT Tiko. Lanjut kita menunggu kedatangan yang teling dari Kampung Sukamahi. Guys, ngapain Pak? Bapak ayo memantau rekan-rekan masyarakat yang saat ini melaksanakan jadwal rona. Guys, luar biasa. Alhamdulillah haneuten. Jurig nyingkah setan leungit, tukang paling rada kakepung teu bisa walakaya. Mudah-mudahan Ciledap semakin kondusif dan posisi tukang paling hilang, tidak ada lagi kejadian-kejadian. Kita mendengarkan obrolan dari Bapak RT terkait keamanan lingkungan di Kampung Sukamahi yang berawal terjadinya kompak masyarakat Desa Ciledap dikarenakan pada waktu itu ada orang yang tangannya panjang, ada domba, ada ayam, ada entog, ada meri, digubug. Di tengah, di dia lah. Cicing Nah, iya. baginya, dos. Iya mah tengah iya tuh dah. Tuh jauh. Tanggapan Pak RT mengenai keamanan lingkungan di Kampung Sukamahi khususnya sebelum kita melangkah ke kampung yang lain di Desa Ciledap ini, gimana Pak? Alhamdulillah aman-aman saja di Kampung Sukamahi. Ini terkait sekarang agak sedikit mundur perihal jaga lingkungan atau siskamling atau jadwal rona yang saat ini Kampung Sukajadi yang maju 3.000 langkah. 3.000. Nah, gitu. Berawal kita kompak luar biasa, tapi saat ini agak sedikit mundur. Itu gimana Pak tanggapannya Pak? Tolong di ini untuk kita kaji, untuk kita mumpung kebetulan di sini juga ada BPD untuk bisa dirapatkan kembali atau dimusyawarahkan gitu Pak. Coba Bapak RT, pengen tanggapannya Pak? Tanggapannya di Kampung Sukamahi sekarang sibuk lagi
Apa anu teh? Menuai padi. Oh, lagi panen Pak. Lagi Jadi panen. tapi insya Allah lah kalau Insya keamanan Allah. terjamin terjaga ya Pak ya. Iya. Nah, Kalau masing-masing. sekarang ya udah bebas. Panennya udah ngumpul lagi di pos ronda. Sambil dimakan Pak, sambil ngopi Pak. Kita ngobrol. Makan pisang dulu, Pak RT. Ayo siap. Ini mohon kiranya Bapak BPD, Bapak Daryo atau biasa saya panggil Pak Ayo atau Pak Nining terkait kekompakan, jangan ditanya dulu kompakan Kampung Sukajadi sudah terlihat gitu kan. Iya. Nah, ini Sukamahi yang mundur lah kelihatannya kan gitu. Mundur tidak sih, tapi ya yang berawal suka ada di pos ronda, sekarang di masing-masing atau di sekitar nggak sampai keluar gitu Pak. Tolong Pak, gimana Pak motivasinya Pak, biar nanti diserap oleh Pak RT gitu kan. Iya, iya. Sementara ini kelihatannya mungkin di masyarakat di Kampung Sukamahi mungkin dilihat mah agak mundur sedikit. Mungkin ini beberapa alasan, nah diantaranya tadi kesibukan akibat musim panen, ya mungkin masyarakat istilahnya agak capek gitulah. Sementara pasti untuk jaga ronda atau ini agak mundur sedikit, tapi masalah keamanan lingkungan masih tetap terjamin keamanannya. Cukup, keamanannya cukup lah, istilahnya masih terjamin aman gitu. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Semoga ini menjadi motivasi kembali untuk warga Kampung Sukamahi yang memang terlihat mundur, kalah kekompakannya sama Karang Taruna untuk saat ini kan gitu. Karang Taruna Sukamahi luar biasa maju gitu ya. Luar biasa mandiri gitu kan. Taruna jiwa muda, jiwa mudanya semangat mulai muda. tumbuh. Nah, ini bukan kita mau mengkritisi Pak ya. Ya memang tadi dengan berbagai alasan kita mengerti ya. Ya mungkin karena posisi habis bekerja dari pagi sampai sore ya otomatis kecapean atau mogok kata orang kita mah di sini ya. Nah, ini solusi terbaik kita sudah dijalankan. Siapa saja sekarang yang jadwal, kita tidak tentukan yang jadwal tersebut, tapi siapa yang ada waktu ya kita gantian lah untuk sementara kan gitu. Mungkin seperti itu. Kalau melihat jadwal rondaan tadi mungkin ada yang capek sambil atau ada, ngopi Pak, apa istilahnya keperluan lain gitu, mungkin bisa tadi solusinya ya yang ada waktu hitung-hitung apa tidur sore-sore ya, sore tidur sore-sore lah kita nongkrong di pos ronda ya sambil ngopi-ngopi atau sambil ngopi bareng lah di sini lah istilahnya gitu ya, solusinya gitu. Jadi istilahnya jadi tidak terpaku ke jadwalan ronda gitulah, jadi yang ada waktu yang ini bisa ngumpul bareng gitulah di sini. Itu sementara mah. Oke, terima kasih Pak atas motivasi, atas masukannya. Semoga ini menjadi bahan kajian atau bahan masukan kepada Pak RT khususnya yang ada di sini sekarang, Pak RT Tiko ya. Apapun itu Pak Ayo, beliau seorang BPD, udah pengalaman di pemerintahan gitu ya. Ya memang seperti itulah solusi terbaik saat ini, yaitu tadi siapa saja yang ada waktu, sementara rekan-rekan yang lain, warga masyarakat yang lain habis kesibukan Pak ya. Ya kita gantian lah kan gitu. Kita jangan terfokus dengan jadwal yang ada kan gitu kan. Kalau seandainya terjadi terfokus dengan jadwal yang ada, secara otomatis akan menjadi bumerang terhadap kebersamaan, betul mengapa ya? Ya intinya mah gini, jadi istilahnya
timbulkan kesadaran sendiri Iya. demi Betul. lingkungan. Oke, luar biasa masukannya dari Bapak Ayo yang merupakan DPD Desa Ciladap. Beliau adalah tokoh yang dituakan, yang diberi mandat sebagai BPD di Desa Ciladap. Terima kasih Pak, semoga ini menjadi bahan masukan, menjadi rujukan kita bisa kompak kembali ya Pak ya. Iya, iya, iya. Sambil ngopi Pak. Kita RT iya ditampi iya nak iya. Nah, Ayo. ini namanya Bisa. pisang si mana lagi. Kalau habis ya mana lagi Pak? Mana lagi? kita ngobrol aja Pak, kan gitu kan. Nyantai. Kita santai, kebetulan rekan-rekan kita sudah keliling gitu kan. Nah, kita jaga pos. Gitu. Walaupun jadwalnya kita ya memang bukan jadwalnya kan gitu kan. Nah, itu. Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan Pak nanti apa yang tadi diutarakan atau disampaikan oleh Pak Ayo, saya coba nanti diskusi atau berkomunikasi dengan Pak RW Pak. Iya. Yang artian kan, oke lah, di sisi lain keamanan di Desa Ciladap, kekompakan dari masyarakat luar biasa kan ya. Iya. Tetapi yang namanya si pencoleng itu kan luar biasa juga kan gitu kan. Ada istilah Seperti Ada apa pencuri atau pencoleng itu lebih pintar dari ronda. ya seperti itu. Padahal kemarin ya ada informasi kemarin sampai dikepung di wilayah Sukajadi, di wilayah Waju dan di Makam juga ya dikepung itu. Orang bubar, ada motor di sana diembat juga kan gitu. Nah inilah contohnya, jangan sampai hal ini terjadi kembali. Artian betul tadi kata Pak Ayo, siapa yang ada waktu, yuk mari kita jaga lingkungan kan gitu. Karena posisi saya udah sampaikan dari dulu, yang namanya lingkungan kondusif itu bukan urusan mutlak daripada pemerintah, pemerintahan desa, pemerintah yang lebih tinggi, terus lagi bukan terlalu mutlak urusan dari pihak kepolisian, ya penegak hukum. Ini adalah mutlak kita yang harus mengurusnya sendiri kan, seperti itu Pak ya, betul nggak Pak ya? Jadi istilahnya keamanan dijaga oleh kita untuk kita lagi gitu kembalinya gitu. Dan kebetulan di sana juga tuh di jadwal ronda malam Kampung Sukamahi RW 02 Desa Ciladap ada moto, ada sebuah kata-kata mutiara yang mungkin agak lumayan juga ini orang yang buatnya nih. Kalau nggak salah Ahmad Suhena, kalau nggak salah ini. Iya. Cintailah lingkungan, niscaya lingkungan mencintai kita. Artian siapapun itu yang ada di lingkungan kita ya secara otomatis kita harus bisa menjaganya. Dan alhamdulillah kan Sukamahi kondusif ya Pak ya. Ya. Cuman tempo dulu aja ya. Pertama kali ada maling di sini. Tapi selanjutnya, ayo enggak. Selanjutnya kan aman, tertib, terkendali kan gitu. Ya ini ada hikmahnya juga di balik kopi Pak ya. Ya. Jadi kekompakan masyarakat luar biasa. Dan di Desa Ciladap yang paling pasif adalah pada waktu itu Kampung Sukajadi. Iya. Tetapi saat ini setelah yang lain pada mundur, Ini muncul. Nah, ini luar biasanya di sini. Baru. Nah, semoga semangat ini menularkan kembali kepada masyarakat, kepada wilayah lain yang dulu kompak banget, ya.
sekarang agak mundur, mulai tumbuh kembali. Mudah-mudahan setelah beres kita melaksanakan panen raya Pak ya, Ya. kita bisa kompak kembali. Bisa kompak kembali. Ya sementara ya alhamdulillah itu di Kampung Sukajadi sementara waktu ini mah ya kekompakan, kegotong royongannya itu kembali timbul, semangat lagi ya dari tokohnya, dari Karang Tarunanya, dari semua lapisan masyarakat. Luar biasa, luar Pak. biasa. Dan ini juga nih Muncul perlu sedikit penyikapan Pak RT ya. Iya. Dulu kita di rumah waktu itu ngumpul semua tokoh ya yang ada di Kampung Sukamahi, Iya. mulai RT, RW ya, terus bahkan ada KUR dan kepala desa termasuk PPD waktu itu ya kalau nggak salah Iya. kita kan Pak kumpul, Toce, ya. Pak Toce, Pak Tata di rumah. Ini ada pergerakan di kampung kita mau ada perelek Pak. Iya, iya. Implementasinya malah terlebih dahulu dilaksanakan oleh yang dianggap vakum pada waktu itu Kampung Sukajadi. Saat ini gimana Pak ini? Dari hasil perelek tersebut Pak, udah sampai sejauh mana ini? Coba tolong biar diketahui oleh kebetulan saya punya inisiatif dan beliau merespon, dan ini saya sampaikan bahwa ini inisiatif dari Pak RT Tiko kan gitu kan. Nah untuk perelek di kampung ini di RT 8 ini kan gitu kan. Tetapi implementasi nyatanya kita kalah sama Kampung Sukajadi. Gimana sekarang Pak prospeknya Pak, progresnya? Kebetulan ya di Kampung Sukajadi itu beas perelek ya alhamdulillah sekarang udah jalan, malahan hasilnya cukup lumayan gitu. Dari per malamnya bisa terkumpul beras, ada uang gitu. Sampai udah berapa, hampir 2 bulan sekarang lah udah mulai jalan. Alhamdulillah. Ya, Ini tadi implementasi dari Sapa Pahit Sapa Manis ya Pak iya, ya? dari program Pak Bupati itu ya alhamdulillah berjalan gitu. Dan sementara ya tadi saya istilahnya kesadaran, kekompakan, kegotong royongan masyarakat di sini kelihatan jelas gitu. Alhamdulillah. Nah ini Pak, tujuan diadakannya beas perelek ya, beras perelek ya gitu kan, atau disebutnya kegotong royongan ini ya, ini inti dari tujuan diadakannya beras perelek itu untuk apa Pak? Bisa nanti didistribusikannya kan gitu. Jadi istilahnya begini, beas perelek fungsi atau kegunaannya mungkin istilahnya untuk membantu kebutuhan masyarakat khususnya di lingkungan setempat, seperti ada yang umpamanya yang sakit atau yang meninggal, kita bisa bantu dari hasil perelek itu. Alhamdulillah. Contohnya Luar umpamanya biasa, ya. yang meninggal, kita bantulah istilahnya semacam apa bungkus atau non boeh istilahnya di kain kapan kan minimal ya minimal itu. Kemudian ada yang sakit, kita bisa tengok, kita bisa sumbang, sebagian dari hasil itu kita bisa sumbangkan gitu. Intinya di sana gitu ya, fokusnya kita untuk membantu kebutuhan di lingkungan setempat gitu lah. Dan alhamdulillah hal ini sudah berjalan ya Pak ya. Dari Berjalan. hasil beras perelek tersebut kan ada kemarin saya lihat Pak ya, ada yang bagi-bagi nasi bungkus dan Iya. lain sebagainya kan gitu kan ya. Itu dari hasil beras perelek juga gitu ya Pak ya. Karena programnya kan dari pemerintah, kita dari tidak mengandalkan dari pemerintahan desa kan Pak ya. Iya. Nah, itu alhamdulillah saat ini sudah berapa kali melaksanakan sumbangsih gerakan nasi bungkus tersebut Pak? Pergerakan untuk apa sumbangsi nasi bungkus mungkin
baru 2 atau 3 kali. Nah, Setiap minggu ya Pak? Apa setiap apa? Hari Jumat atau hari apa? mungkin setiap hari Jumat, langsung Jumat. Pergerakan ibu-ibu berarti itu ya Pak ya? Ibu-ibu di sekelompok ibu-ibu gitu kan, dibikin kelompok gitu istilahnya. Jadi berapa orang satu kelompok itu bisa dibikin itu, kemudian diadakan ya masak bersama, kemudian nasinya dibagikan. Bisa gitu. Selamat malam Bapak Lurah. Nah, Masih ngobrol terus ini ini. kebetulan kita lagi ini Pak, mau minta motivasi perihal terkait kemunduran Kampung Sukamahi Pak, yang dulu sangat kompak sekali. Aduh, saat ini agak sedikit mundur karena mungkin tadi berbagai alasan Pak Ayo ya. Iya. Nah, dan alhamdulillah barusan Pak Lurah ada progres dari hasil beras perelek yang luar biasa di Kampung Sukajadi, yang awalnya Kampung Sukamahi Bapak RT Tiko itu punya inisiatif tersebut, implementasinya kalah sama Kampung Sukamahi Pak, sama Kampung Sukajadi. Nah gitu. Dan kebetulan terima kasih udah mau menyempatkan diri ke Pos Ronda Pak Lurah, walaupun beberapa saat absen dikarenakan standby di Pos Ronda Kampung Sukajadi. Anu kelilingnya masih Ayo. Anu kelilingnya masih Kumaha ya keliling? Hah? Keliling tunggal. keliling tunggal ya. Keliling tunggal. Keliling tunggal. Boleh ngopi? Terus makan. Terus makan. Terus makan. Nah, ya. Ini Acaplin. Si Prona Tunggal yang dijuluki oleh Pak Lurah yaitu si Gugurunuk. Kenapa dipanggil si Gugurunuk? Karena kalau tiap ngeronda nggak ada yang ngasih rokok, udah pasti Gugurunuk. udah pasti Gugurunuk. Nah ini orangnya ini. Nah ini. Ada. Luar Betul biasa. ketinggalan itu. Kalau yang agak tua. Luar biasa Pak. Barusan sudah sampaikan oleh Pak Ayo ya. Dari hasil beras perelek ini sudah bisa dijalankan, sudah bisa diimplementasikan adanya gerakan nasi bungkus yang dimotori oleh pihak pemerintah desa ya. Nah, saat ini sudah dilaksanakan tiap minggu hari Jumat kalau nggak salah oleh tim dari Kampung Sukamahi, katanya dari 11 perelek Pak. Luar biasa Pak. Aduh. Ya pantasnya sih karena di sana di Kampung Sukajadi itu tempat tinggalnya Pak Lurah sendiri. Jadi secara otomatis masyarakat juga sangat luar biasa. Widih, Pak Lurah ngasih tahu ini beras perelek hasilnya. Luar biasa, alhamdulillah. Bisa. Nah ini, mohon maaf sedikit aja Pak. Mohon maaf sedikit aja. Barusan kan ada motivasi saran kondisi dari Pak Daryo ya, untuk kemajuan kita di lingkungan Sukamahi. Ya tetaplah antara Sukamahi dan Sukajadi tetap satu desa, apalagi ini Satu RW. satu RW ya. kan gitu kan. Masih dianggap kayaknya. Kemuan gemyung nah ganti. Nah ini mumpung ada Pak RT-nya di sini Pak, sedikit aja motivasi Pak, saran sumbangsinya. Ini bukan saja untuk Pak RT tapi untuk semuanya, untuk seluruh warga masyarakat Jadap. Dalam hal ini saya atas nama pemerintahan desa mengimbau dan memberi saran kepada seluruh warga masyarakat, terutama dalam gerakan perelek,
kalau bahasa dalam itu perelek, sebetulnya itu nyambung dengan program pemerintah Kabupaten Subang yang disebut Sapa Pahit Sama Manis. Betul. Dalam artian kan gini, program Sapa Pahit Sama Manis itu bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Jadi sumbernya itu dari orang-orang sekitar yang dianggap mampu, menyisihkan sebagian harta atau sebagian dirinya untuk disumbangkan kepada yang kurang mampu. Kemudian untuk masalah ronda, dalam hal ini tolong sampaikan kepada masyarakat bahwa ronda itu bukan saja untuk menjaga keamanan, tetapi ronda juga sangat berperan di dalam tentang kesehatan masyarakat. Terutama apabila ada masyarakat yang sakit atau yang kena musibah apapun, itu secepatnya bisa kita bantu seandainya ada ronda. Mungkin itu aja. Sebentar Pak. Ini Luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. gua tuh orang nolong Senin malah. Ayo nama tabe. Ayo sampai 2 bulan kan tukang mah enek kene. Ayo nama tabe. Nah ini Pak, sekalian ini mumpung ada Pak Lurah yang notabene kemarin beliau atas nama masyarakat Desa Cidadap pada waktu hari kemerdekaan 17 Agustus mendapat undangan khusus dari Bupati Subang. Beliau langsung ditelepon langsung oleh Pak Kadis ya. Nah ini program-program Desa Cidadap yang mendapatkan prestasi khusus ini diantaranya apa aja Pak? Mohon pencerahan biar masyarakat tahu bahwa ternyata Cidadap itu punya prestasi khusus gitu. Memang betul pada tanggal 17 Agustus saya diundang oleh Bupati Subang untuk mendapatkan sebuah piagam penghargaan dari Bupati Subang, di mana dari isi piagam penghargaan itu adalah isinya tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, di mana pada waktu 4 atau 5 bulan ke belakang bahwa kita itu telah melakukan atau membangun sebuah jalan yang panjangnya kurang lebih 1.500 meter. Di situ kita bersama masyarakat, TNI dan Polri dan lembaga-lembaga yang lain, alhamdulillah dalam jangka waktu 4 jam kita telah berhasil membangun sebuah jalan dengan partisipasi masyarakat yang menghibahkan tanahnya untuk dibangun jalan. Pada intinya ke situ. Jadi masyarakat dengan sukarela dan membangun sebuah jalan, intinya ke situ. Makanya di situ Bupati sangat antusias sekali, dan Bupati juga apabila ada sambutan-sambutan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat, maka di situ Desa Cidadap selalu dijadikan contoh bagi desa-desa yang lain yang ada di Kabupaten Subang. Mungkin itu. Luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Pak atas kepemimpinannya yang mungkin saat ini memang Cidadap dalam hal partisipasi sangat luar biasa dan mempunyai penilaian khusus dari Bupati Subang Pak ya. Bahkan insya Allah mudah-mudahan rencana desa pariwisata yang sudah ditawarkan ke Desa Cidadap segera bisa direalisasikan dan bisa direalisasikan gitu Pak ya. Amin. Amin. Dan ini juga mohon maaf Pak, selain jalan yang di wilayah Calegok ya, kita telah membangun jalan yang di wilayah arah ke Sumur Gintung itu Pak. Itu lebih jelas oleh Bapak sampaikan itu berapa kilo Pak kalau nggak salah waktu itu dengan TMMD ya. Iya. Sebelum ada TMMD yang di sekarang di Serang Panjang itu ya, Bukit Kiman. Alhamdulillah
pada masa jabatan saya kurang lebih sampai sekarang itu udah menjabat 7,5 tahun. Dan dalam jangka waktu 7,5 tahun itu kita udah membangun ruas jalan sebanyak 7 titik. Alhamdulillah. Nah, di situ juga 2 tahun ke belakang kita bersama TNI, yaitu TNI, kebetulan TNI ada program karya bakti, dan kebetulan kita mengajukan akan membangun jalan, makanya kita gabungkan antara masyarakat dengan TNI, kita bersama-sama membangun satu ruas jalan yang panjangnya 1050 meter. Itu selesai mempunyai rekor itu Pak, kalau Iya. nggak salah. Alhamdulillah pada waktu itu Kodim Subang mendapat ranking kedua tingkat nasional berkat kerjasama antara TNI dan rakyat membangun sebuah jalan yang ada di Desa Cidadap. Alhamdulillah luar biasa, tingkat nasional itu Pak ya. Iya. Nah, gitu. Alhamdulillah luar biasa sinergisitas antara pemerintahan Desa Cidadap yang di dalamnya ada BPD, LPM dan lain sebagainya Pak ya. Dan termasuk warga masyarakat Desa Cidadap, kita sangat apresiasi. Semoga Cidadap semakin luar biasa. Amin. 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 Dan ini Pak, kebetulan kan waktu di pos ronda ini juga, ini kita agak sedikit menyambung lebar sedikit Pak ya, nggak Iya, apa-apa ya. iya. Kita ngobrol lah kan gitu sambil sebelum tidur sore-sore ya. Dan maaf juga Pak Lurah keganggu ya. Tapi ini demi untuk penyampaian terhadap masyarakat juga kan gitu. Dulu di pos ronda ini Pak Lurah punya rencana atas aspirasi dari masyarakat, yaitu ingin mendirikan sekolah menengah atas, tapi negeri gitu kan, yang lokasinya di Desa Cidadap ini. Dan alhamdulillah juga lokasinya di lahan Pak Lurah sendiri kan gitu, yang siap dihibahkan kan gitu kan. Nah ini mohon Pak biar sekalian nanti bisa tersampaikan gitu Pak. Kebetulan Desa Cidadap itu belum punya SMA atau sekolah lanjutan tingkat atas, makanya Ini bukan saja Desa Cidadap ya, Ya. berarti lingkupnya Kecamatan Pagaring Pagaring Barat. Barat. Nah gitu. jadi kebetulan di Pagaring Barat juga belum ada SMA negeri atau Betul. SLA, di mana pada kesempatan ini saya menghimbau kepada pemerintahan yang ada di atas, tolong bantu kami, masyarakat kami yang ada di wilayah Pagaring Barat, supaya segera mendirikan sebuah bangunan sekolah, yaitu SMA negeri maksud saya. Dan untuk tanahnya insya Allah mungkin saya akan menghibahkan tanah Amin. yang Amin. dampingan dengan SMP. Dan mudah-mudahan pemerintah yang di atas segera merealisasikan dan membantu semua keperluannya. Itu harapan kami dan harapan semua warga masyarakat yang ada di Pagaring Barat. Secara ekonomi, seandainya ada SMA di kita, maka masyarakat juga tidak perlu memberikan ongkos yang besar kepada anaknya untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Itu mungkin dari secara ekonominya. Kemudian dari segi waktunya, mungkin anak-anak kami, anak-anak yang ada di wilayah Pagaring Barat, tidak perlu jam 5 udah berangkat ke sekolah, dan mungkin juga itu berkaitan dengan kesehatan juga. Kalau kurang istirahat, mungkin kesehatan masyarakat atau kesehatan anak-anak agak terganggu juga. Sambil ngopi Itu Pak, mungkin sambil ngopi Pak. siap. Dan itu mungkin harapan kami demi kebaikan dan demi kemajuan masyarakat, khususnya yang ada di Desa Cidadap. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Dan ini Pak mohon maaf, saya lancang mungkin ya. Pada waktu beberapa hari setelah Pak Lurah menyampaikan hal tersebut, saya mencoba berkomunikasi dengan Ketua DPRD, Kang Narca ya. Iya. Dan alhamdulillah beliau juga responsif, tetapi menunggu kehadiran proposal ataupun apa bentuknya yang sekira menguatkan untuk didirikannya SMA tersebut gitu Pak. Dia menunggu di ruang kerjanya. Bahkan sama saya kan gini, Pak tolonglah jemput bola.
Jangan sampai kita yang harus datang-datang ke sana. Kalau bisa, ini setelah ada penyampaian seperti ini, tolonglah minimal Bapak sebagai Ketua DPRD sambil kunjungan ke Desa Cidadap, gitu kan. Hal tersebut dibahas gitu. Udah saya sampaikan Pak, hal tersebut. Termasuk kita sudah sampaikan juga harapan ini, harapan Pak Lurah, harapan masyarakat yang ada di wilayah Desa Cidadap khususnya, dan terumumkan untuk Kecamatan Pagaden Barat Pak ya. Kebetulan pada waktu ada pembagian bansos, ada anggota DPD RI datang ke rumah Kang Oni. Nah, kebetulan saya sudah sampaikan juga, Pak RT bahkan jadi saksi pada waktu itu ya Pak ya. Ada di sini rekan-rekan dari pejabat wilayah lingkup Sukamahi pada waktu itu ada Pak, udah sampaikan. Dan Kang Oni pun gitu menunggu komunikasi dan koordinasi dari Pak Lurah antara Kang Oni dengan Kang Narka juga sebagai Ketua DPRD dan Kang Oni sebagai DPD RI menunggu koordinasi beliau, Bapak Lurah intinya kan gitu. Ya kalau mungkin kalau udah ada respon dari beliau-beliau yang di atas, mungkin besok lusa akan kita tindak lanjut. Amin, alhamdulillah, amin, alhamdulillah. Semoga keberkahan menyertai kita semua. Amin. Intinya kan. Dan mudah-mudahan juga keinginan saya ini didukung oleh semua elemen masyarakat. Dan mudah-mudahan juga karena tanah kalau yang punya saya mungkin kurang, mudah-mudahan tanah di sebelahnya juga bisa dihibahkan. Dan kalau tidak bisa dihibahkan, mungkin kita bersama-sama dengan yang lain bagaimana caranya bahwa tanah tersebut sangkan bisa didirikan sebuah sekolah. Amin. Amin. Dan mohon maaf juga Pak, saya lancang gitu kan. Saya di FB ya, di media sosial sudah dipang-pangkan. Bahkan bentuk sekolahnya pun ilustrasi ya Pak ya. Karena saking apanya kan gitu kan. Saking pengen berdirinya. Saking pengen berdirinya. Saya sebagai ketua LSM Gerak yang kebetulan juga gitu kan ada didikan dari keguruan gitu Pak ya. Jadi merasa sangat prihatin dengan keadaan saat ini. Anak-anak kita kalau mau sekolah harus luar biasa Pak. Tadi kata Pak Lurah kan sudah disampaikan sangat mendetail sekali. Subuh udah berangkat ya, ongkosnya mahal. Datang kali itu kudu nyogok ongkoh hayang asup ke sekolah teh. Itu yang sangat tidak diinginkan. Alhamdulillah apa yang tadi disampaikan baik program pemerintah yang telah dilaksanakan ataupun yang belum terlaksanakan, semoga yang sudah terlaksanakan semakin posisinya bisa dipertahankan kualitas dan kinerjanya, dan semoga yang belum bisa terlaksanakan dan terimplementasikan segera bisa direalisasikan. Amin. Ya? Amin. Nah ini terima kasih atas kehadiran Pak Lurah, Bapak Daryo, Bapak RT, dan Kang Caplin ada di pos ronda ini. Dan alhamdulillah dari aspirasi seperti inilah Cidadap maju kan gitu kan Pak ya. Terima kasih Pak. Mohon penutupnya Pak. Saya atas nama Kepala Desa Cidadap mengucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan, terutama kepada Bapak BPD, Bapak RT, dan tidak lupa kepada Bapak Ketua LSM Gerak, dan tidak lupa pula kepada Bapak Caplin selaku ronda khusus yang ada di Kampung Sukamahi, yang selalu setia, yang selalu rajin dalam melaksanakan aktivitas setiap malam, di mana beliau walaupun tidak mendapat honor dari pemerintah atau tidak mendapat gaji dari desa, tapi dia selalu eksis dalam menjaga keamanan di lingkungan Kampung Sukamahi. Luar biasa Luar biasa mengibarkan dirinya kan gitu. Dan saya mohon kepada rekan-rekan semua, teman-teman semua,
Mari kita bangun desa Cidadap yang kita cintai ini. Mudah-mudahan semua warga masyarakat yang ada di desa kita semakin meningkat dalam kesejahteraannya dan semakin nyaman dalam kehidupannya. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Lurah, terima kasih Pak Daryo BPD, terima kasih Pak RT, terima kasih Pak Caplin. Terima kasih. Ya, Sok, mungkin sedikit sebagai penutup dari saya, perwakilan mungkin mewakili atas nama BPD yang ada di desa Cidadap. Sekali lagi mohon dukungan dan doanya dari semua lapisan, baik pemerintahan yang ada di atas maupun masyarakat yang ada khususnya di desa Cidadap. Mohon doa dan dukungannya supaya pemimpin kami ya khususnya yang ada di desa Cidadap diberi kesehatan. Amin. Amin. Untuk menjalankan program-program yang akan dilaksanakan. Itu saja, sekali lagi mohon doa dan dukungannya. Terima kasih. Amin. Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Ada sedikit patah kata Dari Pak RT. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Lurah, apa yang tadi disampaikan oleh Pak BPD untuk implementasi ke depan Pak RT. Ya, semoga cita-cita Pak Lurah sampai tercapai, gitulah tujuannya. Cepat. Amin. Asal sehat badannya, sehat masyarakatnya. Amin. Terima kasih Pak Lurah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Lurah. Apa tadi yang disampaikan oleh Pak Ayo betul sekali. Kita doakan Bapak Kepala Desa kita tercinta ini selalu ada dalam keadaan sehat, selalu ada dalam keadaan sejahtera. Sedikit liar itu wajar sebagai pemimpin. Dan semoga juga Ibu Lurah semakin sehat. Amin. Sehat, Amin. terus. Nah, dan alhamdulillah juga saya sebagai warga masyarakat mewakili LSM Gerak mengucapkan terima kasih atas kinerja-kinerja yang telah disumbangsihkan langsung oleh Pak Lurah untuk kemajuan Desa Cidadap. Semoga Desa Cidadap semakin maju dan unggul daripada desa-desa yang lain yang ada di Kabupaten Subang. Amin. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Dengan niat, insya Allah kita akan berhasil. Terima kasih Pak Ayo, semuanya terima kasih. Sukses selalu untuk semuanya. Terima kasih. Amat Suenda, amat gerak dalam jejak gerak. Terima kasih.